Saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 19 Desember 2020. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, dua tokoh yang ditampilkan penginjil hari ini adalah Zakaria dan Elisabet. Penginjil bercerita pada kita tentang berkat Tuhan yang diterima mereka. Ada kalimat indah yang diungkapkan Elisabet pada akhir Injil hari ini. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara yang terkasih, Elisabet adalah istri Zakaria yang adalah seorang imam pada zaman Raja Yudea. Dikatakan keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut usia. Persoalan kedua orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah mereka tidak memiliki anak. Karena Elisabet mandul. Dan bagi banyak orang di zaman itu kemandulan adalah aib dan menimbulkan stigma negatif bagi keluarga mereka. Bahkan di zaman Yahudi mereka bisa dikucilkan dari lingkungannya. Saudaraku terkasih, kita bisa merasakan bagaimana Zakaria dan Elisabet mengalami tekanan, cibiran, omongan, gosipan, hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu saja itu sangat berat, tapi menjadi menarik bahwa dalam semua tekanan dan hinaan itu, keduanya tidak pernah kecewa pada Tuhan. Mereka bahkan tetap setia melayani Tuhan. Zakaria tetap menerima Elisabet sebagai seorang perempuan yang mandul dalam hidupnya. Ia tetap menerima dan mencinta Elisabet. Zakaria tetap setia pada Elisabet. Saudara yang terkasih, apa yang bisa dilakukan Zakaria dan Elisabet berhadapan dengan situasi hidup mereka? Injil bercerita bahwa mereka tetap setia berdoa, mereka tetap tekun berdoa dan pasrah kepada Bapa. Mereka tahu Allah adalah kasih, Allah akan selalu mendengarkan keluh kesah dan kepasrahan mereka. Kepasrahan pada kehendak dan cinta Tuhan tidak sia-sia. Janji Tuhan pun digenapi. Di usia tua, Elisabet mengandung. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar baik itu kepada Zakaria. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Saudaraku terkasih, kisah hidup Zakaria dan Elisabet memberi contoh indah pada kita bahwa ketekunan, kesetiaan dan kepasrahan pada Tuhan adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan berkat. Memang dalam hidup kita sering kita menemukan masalah, menemukan persoalan, banyak yang kita rasakan. Tapi kita belajar dari Zakaria dan Elisabet yang juga mengalami masalah. Mereka tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak marah dan protes kepada Tuhan. Tapi justru mereka semakin pasrah, semakin tekun dan percaya bahwa kasih Tuhan yang akan terus melimpah untuk hidup mereka. Ini pelajaran iman yang luar biasa bagi saya dan mungkin juga bagi kita semua. Kita semua punya masalah, kita semua punya persoalan, kita semua punya beban. Tapi marilah kita belajar dari Zakaria dan Elisabet untuk tidak mengomeli Allah, tidak kecewa dengan Allah, tidak mengkhianati Allah, tidak putus asa. Tapi kita mau datang dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin pasrah pada Tuhan. Yakin Tuhan akan selalu mendengar dan mengabulkan doa dan pengharapan kita. Ingat, tetaplah pasrah, tetaplah tekun dalam doa-doa kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mencintai kita. Maka saya selalu mengatakan, Gusti mboten sare. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.